Orang yang ujub itu karena di dalam dirinya ada kesombongan. Sombong itu kan bisa dengan bermacam-macam hal. Sombong dengan ibadah. Makanya antara ujub dengan sombong ini adalah satu paket. Kapan ada orang ada sombong, dia sering ujub kalau berbuat baik. Karena dia menggedekan kesombongannya. Jadi kalau ada orang memang hatinya sombong, kalau dia punya kekayaan semakin sombong, berbangga dengan dunia, sombong. Kalaupun ternyata dia punya program kebaikan, bikin pondok, pondoknya semakin gede, ternyata gede pondoknya pun juga memperbesar kesombongannya. Nggak ada pondok seperti ini. Kalau dia mengadakan majlis, semakin banyak jamaahnya pun akan menggedekan kesombongannya. Kalaupun dia bisa melakukan sholat, akhirnya pun juga menggedekan kesombongannya. Ini sholat cuman sebegitu ya, brother, masih sehat muda, coba guys. Jadi dia sering mengagungkan ananya, akunya. Nah, ujub itu dengan yang namanya sombong itu sudah bersepakat. Kapan ada ujub, ada sombong. Akan tapi kita harus benahi satu demi satu. Pangkas ujub. Agar hilang ujub, nanti bab sombong ada sendiri. Dikatakan bahwasanya la yufrihu la tufrihuka ta'atu li'annaha barzat minka. Jika engkau bisa berbuat baik, awas, waspadalah. Jangan engkau merasa bangga dan senang di saat engkau berbuat baik karena engkau menganggap bahwa engkau bisa berbuat baik karena dirimu sendiri, dengan kekuatanmu, dengan kehebatanmu, dengan kecerdasanmu. Jangan. Akan tapi jika engkau ingin senang dengan kebaikan yang engkau lakukan, senanglah dengan kebaikan yang kau lakukan, karena engkau merasa bahwasanya kebaikan yang bisa engkau lakukan itu adalah karena karunia Allah. Sebab kalau orang berbuat baik merasa dia adalah punya kemampuan, maka dia di saat berbuat baik bukan karena Allah, dan di saat bisa berbuat baik banyak pun akhirnya apa? Bukan kembali kepada Allah. Berbuat baik bukan karena Allah, merasa dirinya itu yang bisa melakukan seperti itu. Padahal seorang hamba itu tidak akan mampu bersujud kecuali Allah kehendaki, kecuali Allah pilih. Tanyakan kepada dirimu yang bisa bangun malam, siapa yang membangunkan dirimu di malam hari? Allah. Kemudian engkau berkehendak untuk melakukan sholat malam, siapa yang memberikan dirimu kehendak? Allah. Lalu siapa yang memberikan tenaga kepadamu untuk bisa melakukan sholat? Allah. Mana sahammu? Mana sahammu itu mana? Kamu tidak punya saham dalam amal baik. Kenapa setelah itu kok engkau berkata, oh aku sudah berbuat baik? Di dalam urusan ibadah menjadi sebab ujub, bangga dengan amalnya, tidak sadar bahwasanya kalau dia bisa berbuat baik itu karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, jadi orang di sini ada dua model orang bergembira, bersyukur, bergembira atau senang karena amal baiknya. Ada orang yang bersenang beramal baik karena tadi merasa dirinya memang mampu, kuat, hebat, maka ketahuilah tidak diterima oleh Allah dan dia akan mendapatkan kehinaan. Yang satu dia bisa berbuat baik karena dia menyadari bahwasanya dia bisa sujud, bisa melakukan kebaikan itu karena dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya nanti adalah buahnya. Jika orang merasa bisa berbuat baik dengan dirinya sendiri, buahnya apa? Buahnya adalah kesombongan tadi. Buahnya lagi nanti menuntut kepada Allah, ya Allah aku sudah begini loh ya Allah, mana bagian saya surga saya. Tapi yang satu lagi ini, jika anda bisa berbuat baik karena anda merasa bahwasanya ini karunia Allah, nikmat dari Allah, maka semakin hari anda akan semakin rindu melakukan kebaikan, bahkan tidak melakukan kebaikan kecuali kita berkata, ya Allah aku masih kurang bersyukur ya Allah, kurang bersyukur. Maka baginda Nabi mengajarkan, a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah bantulah aku ya Allah untuk bisa bersyukur, sebab syukur ini susah.
Maksud Ibn Abdul As-Sakandari itu adalah mengingatkan kita bahwa tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali karena Allah telah mendahulu kita dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dan imamnya orang ujub itu adalah iblis. Hati-hati. Ibn Abdul As-Sakandari mengingatkan, dengan ibadahmu itu jangan malah dirimu menjadi sombong. Kelihatannya semakin kuat ibadahnya dan susah ikhlasnya nanti. Kalau dia berbuat baik pengen menonjol di antara kawan-kawannya, gitu saja. Semangatnya ibadah, puasa dan sebagainya, hebat. Akan ternyata dirusak hatinya oleh syaitan. Itu dilakukan bukan karena dia mensyukuri nikmat Allah, tapi dia menuruti hawa nafsunya. Biar dia tidak ketinggalan, bekerja kejaran dalam ibadah, tapi jor-joran. Dia anggap aku juga bisa kok, sombong. Dia berbuat baik dengan kesombongan. Tapi orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, semakin berbuat baik semakin kecil dia daripada Allah, merasa, ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah, karunia darimu ya Allah, aku bisa melakukan sholat, aku bisa bersedekah, semua darimu ya Allah. Nah, ini memahami diri di saat kita beribadah, berbuat baik, maka itulah menjadikan seorang hamba semakin dekat kepada Allah. Jadi gini, kok idahnya sederhana. Kalau ada selama ini bukan hadis sih, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui dirinya maka dia kenal Allah. Tapi makna yang lain dibalik juga bisa. Man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Kalau orang itu semakin kenal kepada Allah, semakin tahu diri dia. Mensyukuri nikmat itu gampang. Buat rumah selesai syukuran, ya. Istri sakit sembuh syukuran, lahir anak syukuran. Sekarang tanyakan dirimu sendiri, siapa di antara kita yang di saat bisa bangun malam tiba-tiba pagi harinya sedekah, ya Allah, puji syukur kepadamu karena tadi malam engkau telah bangunkan aku ya Allah. Ayo, mana di antara kita yang mensyukuri nikmat itu? Dan ini loh makna yang diinginkan Ibn Abdul As-Sakandari, bahwa engkau syukuri nikmat ibadah itu. Karena ibadah itu karunia Allah, bukan kehebatanmu. Biarpun kamu segar burger sehat, kalau Allah tidak menghendaki gak bangun kok. Para kekasih Allah itu di saat beribadah ternyata diuang ibadah yang lain lagi. Di saat sehat bisa enak makan, enak sehat, ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah, kau beri aku makan enak, lalu aku sehat, akan aku gunakan untuk sholat. Di saat dia bisa sholat, ya Allah, kau mudahkan untuk sholat, aku punya uang, ya Allah, puji syukur kepadamu. Gak habis-habisnya ibadah. Sampai kapan? Sampai masuk surga dan pangkat tertinggi. Tapi yang dikuasai dengan ujub tadi, alhamdulillah, bahasanya alhamdulillah, aku sudah begini, 12 rakaat, 16 rakaat, tidak ada. Buahnya lagi ujub itu ngerendahkan orang lain. Urusan sedekah pun demikian. Saya orang kaya, sedekahnya begitu. Maksudnya Pak, nggak kayak saya. Ustadz nggak bangun malam, nggak kayak saya. Dan kita tuh sering lupa yang demikian ini. Pernah kami hadirkan bahwasanya kita tuh sering lupa kepada Allah. Dan itulah bibit ujub. Kita sering lupa kepada Allah di dalam segala. Pernah Nabi Musa ditegur juga dalam hal ini. Nabi Musa pernah suatu ketika sakit, lalu minta kepada Allah, ya Allah, aku lagi sakit, minta diberi obat itu. Lalu Allah memerintahkan, ya Musa, kau pergi ke pohon itu dan makan daun pohon itu, kau akan sembuh. Betul, Nabi Musa datang ke pohon tersebut, dimakanlah pohon tersebut, daunnya sembuh. Beberapa tahun kemudian sakit lagi Nabi Musa. Karena Nabi Musa sakit lagi, ya ingat Allah memberi obat dengan daun. Langsung Nabi Musa pergi ke pohon, makan daun, nggak sembuh. Lalu ngadu, ya Allah, dulu waktu aku sakit minta kepadamu obat, lalu kau beri petunjuk agar aku makan daun di pohon itu, lalu aku sembuh. Tapi kenapa sekarang saya sakit, sakitnya sama, makan daun itu nggak sembuh? Dijawab oleh Allah apa? Dulu waktu sakit kau pertama itu, sebelum ke pohon, kemana dulu kau? Kepadamu ya Allah. Nah, tapi di saat yang kedua kamu ke siapa? Langsung ke pohon. Inilah kebiasaan kita.